Saya selalu berharap Anda sehat dan kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun. Ya, channel DHI adalah channel yang memberikan motivasi dorongan buat teman-teman semua. Dan bukan channel yang dimaksudkan oleh si Chandra Teja adalah channel yang menipu ya dan melakukan pembodohan-pembodohan kepada masyarakat. Saya tanya kepada Anda semua, jika kalian merasa saya pernah tipu seperti yang Teja maksudkan, ya, sambil kita lihat videonya. Ya, dia mengatakan kepada saya bahwa dia adalah pakar nipu. Nah, ini adalah kalimat yang menurut saya perlu dipikirkan buat si Teja. Tunjukkan mana buktinya bahwa kalian pernah saya tipu, ya. Dan kita akan melihat obrolan dari Chandra Teja yang diundang di satu grup, apakah mungkin grup Mayoni ya? Saya belum tahu jelas, tapi nanti kita akan dengar. Dan saya nggak tahu apa itu grup Mayoni, ya. Saya saya minta chatnya dengan Bro Sigit, pembicaraannya, buktinya bahwa dia bicara di dalam grup itu dan memang benar dikirimkan screenshotnya. Lalu saya langsung masuk di Telegram saya dan memang benar ya. Nomornya kalau di WhatsApp itu pakai profilnya itu pakai jas. Kalau di Telegram beda. Ada gambar orang pakai tato. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Yang saya tampilkan di layar juga. Dan saya akan masuk sambil lihat teman-teman. Telegram saya teman-teman ya. DHI. Oke teman-teman, langsung kita saja dengar obrolan si Teja di dalam grup itu. Dia kayaknya sepertinya pembicara tamu. Dan saya udah mendengarkan, tapi saya akan memperdengarkan kepada teman-teman juga semua bagaimana dia mempengaruhi grup itu untuk melaporkan leader-leader dan manajemen. Ya, saya nggak tahu dengan dasar apa ya, dengan dasar apa. Kita langsung dengar. Kembali mengatasnamakan manajemen yang seakan-akan menenangkan para pemain video. Ini kan yang menyebarkan kabar bohong ya, leader-leader mengatasnamakan manajemen, menenangkan VTube. Ini kabar bohong. Bohongnya di mana? Yang kami sampaikan, leader-leader siapa? Yang kami sampaikan ini adalah kabar bohong. Kalau menenangkan, apakah itu kabar bohong? Ya, saya selalu mengatakan bahwa channel saya adalah channel motivasi. Ya, dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa nih? Iya kan? Oleh karena dia orang percaya kan? Oleh karena dia siapa? Leader-leader dia satu, berarti satu dia ditujukan ke siapa? Ada orang ya, pendeta juga nanya saya, Pak, saya ditawarin nih Pak sama jemaat saya. Pendeta. Permainan ini, saya bilang jangan. Terus dia jawab ke jemaatnya, menurut Pak Chandra, jangan percaya itu Bu, pendeta sinting itu katanya ya, suka jelek-jelekin video begini gitu ya. Ini sebentar lagi mau legal kok, nanti yang akan. Ya memang suka jelek-jelekin VTube, nggak sadar. Memang lu suka jelek-jelekin VTube, nggak sadar ya. Lu cari-cari salahnya ya. Lu andalkan kekuatan lu aktivis dari muda, suka sudah habitnya jadi yang menggugat-gugat itu ya. Jadi lu mau gugat VTube lagi ya? Meresmikan Pak Jokowi, gila itu. Ada leader yang ngomong begitu. Siapa leader itu? Tunjukkan. Saya mau tanya leader siapa itu ya? Kan dia kan sudah sering memberikan informasi karena mengarang-arang informasi dari WhatsApp, dari media sosial, lalu diangkat, lalu menghasut orang untuk memusuhi VTube. Ya kan, padahal dia sendiri nggak ada di dalam, lalu mempengaruhi sekarang mungkin member-member ya, saya nggak tahu ya, dipengaruhi. Kita next aja, kita lanjut. Ibu percaya saya apa percaya teman ibu itu? Kalau ibu percaya teman ibu silakan main. Akhirnya dia percaya saya gitu. Wow, keren. Coba kalau dia percaya orang itu, karena orang itu menjamin bahwa Pak Jokowi yang akan meresmikan VTube 3.0. Nah, orang yang seperti ini harus diubah karena dia ya seakan-akan bicara mengatasnamakan dirinya manajemen yang akan menyebabkan kerugian. Kalau orang misalkan Bapak sekarang sebagai leader juga lah ya, apapun posisi. Kalau lu berbicara kerugian, waktu orang itu mengajak masuk di dalam, diajak bagaimana? Apakah diajak untuk menyetor semua uangnya? Apakah ada transaksi? Apakah ada hitam di atas putih bahwa saya ajak kamu untuk masuk di dalam itu? Kerugian apa yang lu maksud? Jangan cuma berbicara kerugian-kerugian. Kalau mau diproses di Bareskrim atau di polisi, itu semua ada bukti-bukti otentiknya, coy. Ya kan? Jadi jangan mengeluarkan suatu statement itu ya. Lu pikir dengan hanya dasar-dasar WhatsApp, media sosial, atau perbincangan di WhatsApp,
Kalau di kepolisian itu harus diselidiki, ada penyelidikan namanya semua ya, diselidiki dasarnya. Jadi bukan hanya dengan berdasarkan asumsi, ya harus ada saksinya. Benar nggak ini percakapan di WhatsApp? Kalau di WhatsApp biasanya akan diminta ke Amerika Serikat dulu bahwa benar nggak itu percakapan, harus ada rekaman dan harus diminta dilaporkan dulu ke Amerika Serikat, ya gitu. Mungkin tidak terlalu akan diuber orang, Pak. Karena Bapak kan merasa kan, ya kan saya juga dibohongin dari atas. Tetapi kalau leader-leader yang berani muncul di media sosial, berani muncul di YouTube, itu paling gampang menjadi target. Saya bukan punya dendam pribadi sama Pak Louis ya. Tapi itu contoh yang paling mudah yang saya ini. Ya, adik manja pun bisa itu, karena dia yang selalu ngomong ini. Nah itu kan adik manja pun bisa itu ya, karena dia selalu ngomong itu. Seperti saya yang dimaksud kan? Ya. Itu sesuatu apa ya, promosi yang seakan-akan menempatkan diri mereka sebagai manajemen. Itu bisa kenapa? Apalagi dengan lantang mereka berbicara di YouTube. Bahkan ada. Inilah yang saya bilang, ini orang ini suka mengintimidasi, menghalangi orang sesamanya. Coy, saya berkarya di YouTube, lu seperti lu membahas VTube terus dari sisi negatifnya, ya sama. Dengan lantangnya, dengan gigihnya lu juga membahas VTube. Coy, saya juga berkarya di YouTube dan yang saya bahas adalah VTube, ya pengalaman pribadi saya, coy. Iya kan? Lu gimana sih? Pernah tertangkap menyebarkan hoax oleh Tertangkap? ya kan, bahwa VTube itu dilindungi oleh Pernah tertangkap penyebar hoax. Lah kenapa? Kenapa kalau tertangkap kok permasalahannya kenapa masih main-main mengupload video di YouTube? Pernah tertangkap. Ya bisa saja, ya saya bilang bisa saja ini adalah rekayasa orang-orang yang udah ditahu lah hatinya, ya. Udah ditahu, udah bisa kebaca kan? Indonesia. Wah, itu kebohongan yang paling besar itu. Nah, kalau itu mau diubar itu paling gampang. Dia pernah bilang kok bahwa VTube dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Mana? Sebelum normalisasi berani ngomong gitu. Ilegal berani bilang dilindungi oleh. Sebelum normalisasi berani ngomong gitu. Dasar saya adalah NIB, nomor induk berusaha. Itu aja. Kan dari dulu saya bilang, waktu lu laporkan, saya tunggu. Harusnya tuh waktu VTube take down, harusnya kita udah bermain. Ya, nggak apa-apa. Duh. Kenapa nggak kenapa baru sekarang? Nah, udah normalisasi sekarang, coy. Bukan bermaksud jahat ya. Iya. Leader-leader yang sudah banyak membohongi para pemain. Kita bohongi siapa para pemain ini? Ya. Apa yang kita bohongi, seperti apa, dibohongi seperti apa? Ya. Karena yang kami sampaikan itu kalau saya pribadi adalah motivasi. Saya bilang sabar. Ya kalau nggak bisa sabar ya udah. Ya kan? Kita jaga pikiran kita dari hater. Ya kalau nggak bisa cek ya udah. Terus dibohongi di mana? Kalau saya sampaikan dari apa yang saya tahu itu dari manajemen. Iya kan? Iya berarti kamu berurusan dengan manajemen dulu lah. Ya. Oke, coy. Tuntut manajemennya saja. Tuntut itu leader-leader yang sering menyebarkan kebohongan di YouTube. Sekali lagi ya, saya bukan mengajarkan kebencian ya. Sekali lagi bukan mengajarkan kebencian, tapi sangat menghasut untuk orang. Ya silakan aja. Kalau mau menjalankan class action atau menjalankan tuntutan, tujuannya supaya anggota Mayoni bisa dapat ganti rugi. Anggota Mayoni bisa dapat ganti rugi, ya. Ayo anggota Mayoni siapa yang DHI rugikan? Silakan, mana bukti-buktinya? Tunjukkan, ya hitam di atas putih. Yuk. Itu saran saya. Kalau LBH saya sudah jadi, LBH. itu yang saya kasih saran. Wah, LBH. LBH. Kalau LBH-nya sudah jadi, itu yang dia sarankan. Saya tuntut itu yang ini namanya. Yang ini Kita kan bicara mengenai ini. Yang siapa yang mau dituntut? Masalah hukum kan? Iya. Itu cara yang paling efektif. Kalau cuma mau ngobrol cikwe, nah kembali Pak duitnya Pak. Ya, enak-enak di Malaysia lagi makan. Sepertinya dia udah tahu bahwa Pak Jeko ini maksudnya udah melakukan penipuan kan? Ini kan pikiran otaknya orang ini yang selalu negatif. Orang mal sekarang dalam proses maintenance, mana lu tahu. Lalu menghasut orang, silahkan aja. Cuma saya mau sampaikan kepada mungkin yang di dalam grup ini ada perjanjian term and condition, silahkan disimak, jangan sampai. Oke, lanjut aja. Setiap hari sama Musangking gitu. Oke, itu aja dari saya kira-kira.
Yes, hey. Mantap nih ya. Mantap ya teman-teman ya. Masih panjang nih, masih panjang. Kalau kita mau lanjutkan, tapi di awal-awal itu dia membahas tentang ini sih, tentang saya juga. Leader-leader. Terima kasih Pak. Coba. Silakan teman-teman yang lain dulu. Sebelum kali memang tidak ada Bang Edu. Ini Bang Edu. Ya, saya nanya lagi. Bang Edu ya, mau tanya lain dulu ada enggak ini? Kalau nggak ada Bang Edu saya tanya lagi nih. Halo. Oke, silakan Bang Edu. Om, saya nanya lagi ya, tentu masih terkait dengan aspek hukum nih Om. Kan Om tadi bicara bahwa banyak aplikasi money game yang akhirnya tutup lalu pada menghilang atau kabur ya. Yang saya cukup heran ini banyak korban itu kok nggak melaporkan kerugian atau kasus penipuan money game. Ya gini, kenapa tidak melaporkan? Saran saya cuma satu. Kalau diajak dan takut, tidak mau rugi, tidak mau namanya berusaha, takut gagal, nggak usah masuk. Ya, itu aja. Dari channel saya, kalau saya pribadi menjelaskan tentang SCW, saya membahas pengalaman saya dari YouTube saya. Siapa yang mau larang-larang? Tidak ada yang mau larang-larang saya membahas apapun dari channel saya. Mau SCW, mau VTube, mau Polaris, mau apapun, tidak ada. Ya, itu adalah channel saya. Tidak ada satupun. Oke? Kalau ada yang mempermasalahkan, silahkan. Nah, sementara YouTube ini kok luar biasa. Luar biasa. Hebat lah, apalagi Saya nggak tahu. juluki muka berangkas itu saya cukup ketawa kan. Dan betul juga kan Om juga pernah bilang bahwa di UU ITE pasal 28 ayat 1 kalau menyebarkan lewat media elektronik itu kan bisa terjerat juga gitu ya. Ya, ada muka berangkas ini katanya ketawa ini yang muka berangkas. Yang pernah dibahas di Teja muka berangkas itu saya. Ya, berarti saya yang dimaksud kan? Lu ketawa, saya ketawa juga. Lihat media ya. Harus pahami coy bahwa YouTube itu siapapun bisa berkarya di YouTube. Siapapun bisa menyampaikan pandangan pribadinya di YouTube, pengalaman pribadinya. Jangan hanya serta-merta mengatakan bahwa itu adalah suatu pikiran selalu menyatakan bahwa banyak sekali tuh kasus-kasus. Banyak juga yang membahas tentang VTube. Ya. Banyak yang membahas tentang binom. Banyak YouTuber yang membahas tentang Rubik Thread, di endorse semua. Ya. Jadi pikiran kalian itu ngurusi orang semua. Itu hak orang kok. Mau bahas apa dari YouTube-nya, dari channelnya, itu terserah. Kalau saya, saya sendiri membahas dari YouTube saya adalah aplikasi motivasi. Dan saya juga adalah seorang pemain aplikasi. Saya tanya sekali lagi, siapa mau larang saya? Siapa yang keberatan? Silakan. Oke? Silakan, gak ada masalah. Ya, tunjukkan kalau Anda yang kalian berani mau proses, tunjukkan data, tunjukkan fakta. Apa yang salah lakukan mengcounter Teja adalah bagian daripada sebab akibat dari awal tahun 2020. Sebab akibat. Ya, dia saat itu mulai menyentil saya bahwa dia juga pendeta. Maka saya mulai saat itu mengangkat pendeta. Ya. Dia mulai mengatakan bebek halu, idiot, bebek dungu. Maka saya mulai menyebut nama saat itu Ubanan. Ya karena memang Ubanan daripada dia mengatakan kepada pemain VTube adalah bebek dungu, iya kan? Apapun di bangsa ini kita harus menghargai namanya perbedaan. Dia selalu mengatakan bahwa mengibuli saudara-saudaranya. Saya tanya, saudara-saudaramu yang mana dikibuli, coy? Ya. VTube kan sudah pernah di take down. Lu bilang, ayo siapa yang ditipu datang kepadaku. Sekarang udah on, lu mau paksa lagi dinormalisasi. Ya. Saya tanya buat yang melihat video DHI, ya. Hati-hati aja, ya, hati-hati aja. Karena semua ada histori di YouTube. Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang lu permasalahkan, coy? Padahal sudah dinormalisasi semua. Apa maksudmu? Apa maumu? Masuk di dalam suatu grup Mayoni ya, kalau tidak salah ya, itu ya. Grup Mayoni kemudian menghasut di sana untuk melaporkan, ya silahkan aja. Cuma kalau saya tanya ke Anda semua, kalau memang ada bukti otentik yang kuat yang mengarah ke penipuan yang saya lakukan, yang disampaikan oleh si Teja, silahkan. Ya, silahkan.
Dan history dan rekaman-rekaman juga yang disampaikan oleh Teja, termasuk saya melakukan penipuan dan dia mengatakan penipu, pakar nipu, buktikan dulu, ya, buktikan dulu. Siapa? Tunjukkan. Jangan hanya mengatakan Mayoni. Mayoni, ada nggak saya kenal Mayoni di dalam? Ya, ada nggak saya kenal grup Mayoni di dalam? Tunjukkan. Kalau lu cerdas, sebelum ngomong dipikirkan dulu. Saya nggak pernah langsung menyebut Anda, mencap Anda. Cari semua channel saya dari awal sampai sekarang. Cari channel saya. Apakah saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa lu penipu? Ya, nggak ada. Saya selalu mengatakan kemungkinan orang ini ada masalah. Ya, itu adalah asumsi. Dan siapapun bisa berpendapat untuk menyatakan asumsi. Beda dengan yang lain yang mengatakan bodoh, tolol. Nah, itu yang dikatakan tim kubu kalian. Bencong, banci kaleng, penipu. Mana dasarnya? Lu bilang orang penipu, mana dasarnya? Ya, itu aja. Jadi teman-teman VTuber sekalian dimanapun saat ini berada, saya tidak pernah mau membodohi kalian, tapi yang saya sampaikan dari channel saya adalah channel motivasi. Apa yang disampaikan oleh si Teja itu silakan aja, ya. Kalau lu merasa keberatan, tapi yang saya lakukan membahas lu adalah mengcounter apa yang lu sampaikan karena saya berhak sebagai seorang VTuber. Tahu nggak? Dan seandainya pun saya bukan VTuber, saya berhak kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau lu bilang dirugikan seperti apa lu? Siapa yang rugikan? Apakah Pak Effendi, apakah Ferry, apakah Chris, apakah Pak Louis? Dirugikan seperti apa? Apakah saya? Mana bukti-buktinya? Data-datanya semua. Tunjukkan, ya. Jadi kalau mau proses, silahkan lengkapi data-data Anda, semua bukti-bukti, lalu kita bermain, ya. Kalau tidak, ada history di YouTube. Ada history di YouTube, ya. Saya tuh selalu mengatakan santai aja, yang penting ada history di YouTube. Itu aja. Jadi teman-teman VTuber yang saya sampaikan hari ini adalah suatu informasi di mana si Teja diundang di suatu grup dan mencoba mempengaruhi orang untuk menghasut orang, juga melibatkan nama DHI di situ, ya. Adik manja yang dimaksud siapa? Saya selalu dibahaskan. Nah, inilah adik manja, ya. Oke? Bahkan ada juga yang si siapa namanya itu yang menyebut muka berangkas, yang dibahas oleh si Tete muka berangkas adalah saya, ya. Jadi pembahasannya di grup itu adalah kebanyakan saya sebenarnya, ya. Jadi silahkan, oke coy, silahkan. Bagaimana saya mengikuti saja, nggak apa-apa, ya. Sekali lagi, siapapun tidak ada yang bisa melarang saya untuk berbicara dari channel saya apapun yang saya kerjakan. Baik itu VTube, Polaris, SCW, sebentar lagi saya akan berjalan kaki, ya. Nggak ada. Karena saya nih kreator, ya, saya mau membahas apa saja. Oke, nggak usah, simpel aja. Kalau nggak mau lihat, nggak usah lihat channel saya. Tetapi satu yang saya minta sama si Teja, jangan pernah urusi saya. Ya, kalau tidak, lu lihat, ya. Jangan satu saat sampai lu baper, ya. Lu membahas saya beberapa kali, video saya bermain musik, lu bikin, kamu bilang ini kayak orang gila. Kan lu yang mulai semua. Lu yang mulai. Semua apa yang saya lakukan adalah mengcounter lu dan sebab akibat dari apa lu sampaikan. Oke? Saya tunggu permainan lu kalau lu mau. Saya Dema memberkati VTuber semua, sukses, jaga pikiran Anda positif, ya. Sukses buat Anda semua.